Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nadzukuruhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama KBRI di Madrid, atas kehadiran Bapak Ibu Home Staff beserta keluarga, Bapak Ibu Lokal Staff beserta keluarga, para mahasiswa dan masyarakat warga Indonesia khususnya yang berada di Madrid sore ini memenuhi undangan kami untuk buka puasa bersama. Saya lihat ada Pak Jimmy, warga senior kita, terima kasih banyak Pak. Nah, yang kedua ingin saya sampaikan bahwa insya Allah kita akan sholat Idul Fitri pada tanggal 21 April yang akan jatuh pada hari Jumat, dan kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk sholat Jumat, sholat Idul Fitri, ya, sholat Idul Fitri di Wisma, sekaligus merayakan halal bihalal secara bersama-sama. Nah, bagi yang tidak memiliki kendaraan pribadi, KBRI akan menyiapkan bus, ya. Jadi kali ini kita menyiapkan bus karena menyadari bahwa saat ini COVID sudah berlalu. Meskipun demikian, ya, sering-sering cuci tangan itu harus tetap kita lakukan sebagai cara untuk memproteksi diri kita, juga memproteksi saudara-saudara kita. Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu azan maghrib, maka saya ingin mengingatkan kita semua bahwa kita saat ini berada di 10 hari di akhir Ramadan. Menurut jumhur ulama, pendapat sebagian besar ulama bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada 10 hari terakhir, dan ada yang berpendapat pada malam-malam ganjil di hari 10 Ramadan terakhir itu. Rujukan ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini tertuang dalam surah Al-Qadr ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi sahr al-ayah. Kalau disederhanakan, maka ayat ini dapat diartikan bahwa Allah akan menurunkan hari istimewa di bulan Ramadan yang bernama Lailatul Qadar itu, dan itu manfaatnya, fadilahnya, keistimewaannya itu analog dengan 1000 bulan. Ada yang menghitung 1000 bulan itu sekitar 83 tahun lebih sekian bulan, ya. Itu seperti orang melakukan ibadah terus-menerus, sehingga bagi yang mendapatkannya itu
nilai ibadahnya melampaui ibadah yang dilakukan seumur hidup. Nah, hanya saja dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan ya, bahwa sebagian besar masyarakat kita itu hanya melihat makna dari kuantitatifnya saja. Itu tidak salah ya. Tapi sebaiknya diteruskan ke makna kualitatifnya, agar dia memiliki dimensi yang mendalam pada diri kita. Tidak mudah menjelaskannya, tapi saya bisa ambilkan analog untuk memudahkan apa yang dimaksud makna kuantitatif dan apa yang dimaksud makna kualitatif. Ibarat orang yang mencari minyak, maka dia harus mengebor bumi. Semakin banyak lubang yang dibuat, maka insya Allah akan semakin banyak juga minyak yang didapat. Ini pengertiannya, makna kuantitatifnya. Nah, kalau Allah memberikan isyarat ya, bahwa malam Lailatul Qadar itu berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan para ulama memberikan penekanan pada hari-hari ganjil, itu artinya apa? Kalau ngebor di area tertentu yang potensi minyaknya itu sudah nampak jelas. Nah, kira-kira begitu. Nah, sedangkan makna kualitatifnya, ternyata orang yang mengebor minyak itu ya, setiap lubang itu memiliki potensi kandungan minyak yang berbeda-beda, tergantung dari lapisan tanah, tergantung dari banyak faktor. Nah, inilah makna kualitatifnya. Jadi satu orang dengan orang yang lain bisa berbeda dalam makna kualitatifnya, walaupun makna kuantitatifnya sama. Misalnya satu keluarga sama-sama melaksanakan sholat taraweh ya, sama-sama melakukan puasa, tadarus bersama dan lain sebagainya. Nah, karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, mumpung ya ini masih ada hari yang tersisa, mari manfaatkan secara maksimal, baik dalam pengertian kuantitatif maupun pengertian kualitatifnya. Banyak-banyak ya sholat ya. Kalau sementara ini hanya 5 waktu, coba sholat sunat rawatibnya ya, ba'diyah dan qabliyahnya, ditambah sholat duha. Setelah itu banyak mengaji ya, banyak berzikir. Dan yang paling penting menurut hemat saya ya, hari-hari seperti ini banyak merenung, banyak kontemplasi ya, mencoba memahami apa tujuan Allah menghadirkan kita ke bumi. Kenapa kita harus hadir? Kenapa Allah menciptakan bumi seperti ini? Apa tujuan hidup kita? Nah, renungan-renungan seperti ini, kontemplasi-kontemplasi seperti ini, itu bisa melahirkan makna kualitatif yang dalam bahasa agama disebut hidayah. Dalam renungan, dalam kontemplasi seperti ini, tiba-tiba muncul tekad, wah, mulai nanti 1 Syawal ya, saya akan meningkatkan semangat saya untuk berbuat untuk orang lain. Saya akan mengurangi orientasi personal saya demi saudara-saudara di kampung yang kurang beruntung. Saya akan mencoba berpikir jangka panjang ya, mengurangi orientasi jangka pendek.
Saya ingin berbuat lebih banyak untuk bangsa dan negara yang mungkin selama ini kita abaikan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini bisa muncul. Dan kalau itu terjadi, orang tiba-tiba pribadinya bisa berubah 100%. Nah, ini ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Nah, karena itu ya sekali lagi saya mengajak diri saya sendiri dan begitu juga hadirin yang hadir di ruangan ini ya untuk sama-sama memanfaatkan hari-hari yang tersisa. Walaupun di dalam ayatnya itu disebut malam Lailatul Qadar, bukan berarti siangnya itu boleh main-main ya. Ya. Tidak, harus dimanfaatkan. Itu sebabnya banyak orang yang itikaf. Saya dulu waktu masih muda, masih mahasiswa khususnya, banyak waktu suka itikaf ya. Tapi saya heran juga ya, orang pamitan ya, bawa ganti pakaian ya, pergi ke masjid, ternyata cuma pindah tidur ya. Walaupun ya katanya bulan Ramadan itu tidur itu juga dapat pahala, dinilai ibadah, tapi itu ibadah yang minimalis. Kenapa mengejar yang minimalis? Kejar yang maksimal gitu loh. Iya. Nah, ini penting sekali saya ingatkan. Kadang-kadang kita suka lupa ya. Ada juga ya di masjid ya, ngaji ya. Habis itu terus apa namanya nyandar ya, ngerumpi sama temannya ya. Nah, itu bisa dapat pahala 10, hilang 10 jadi 0. Nah, bisa-bisa tekor kalau banyak ngobrolnya, ngerumpinya daripada ngajinya. Nah, hal-hal seperti ini penting kita sadari ya. Jadi itikaflah yang sebenarnya. Di rumah juga tidak kalah ya. Karena Rasulullah sendiri itu lebih banyak di rumah kalau ibadah puasa bulan Ramadan, termasuk tarawehnya. Rasulullah lebih banyak di rumah dan seterusnya. Karena itu sekali lagi saya ingin mengajak, marilah kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk terus-menerus merenungkan ya keberadaan kita di bumi, sembari bersyukur, berdoa agar selamat baik diri kita, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, begitu juga bangsa dan negara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.